Halo para penggemar fisika, sekarang saya akan membahas mengenai pembuktian rumus momen Koppel yang bekerja pada kumparan yang berarus yang diletakkan di dalam medan magnet. Andaikan saya memiliki kumparan dengan N1 lilitan saja ya. Nah ini lilitannya sebanyak satu saja. Kumparan dalam keadaan posisi miring seperti ini ya. Miring. Ini pandangan 3 dimensi. Saya beri arus I, saya letakkan dalam medan magnet yang arahnya ke sumbu Y positif. Nah, apa akibatnya kalau kumparan berarus ini diletakkan dalam medan magnet? Tentu saja dia akan bisa berputar, karena nanti akan ada momen Koppel yang bekerja pada kumparan tersebut. Kok bisa terjadi momen Koppel seperti ini? Apa penyebabnya? Coba mari kita telusuri ya. Kalau dikasih medan magnet dengan arah Y positif, maka pada masing-masing sisi kumparan itu akan mengalami gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz-nya itu kemana? Kita bisa menggunakan kaidah tangan untuk menentukan arahnya. Nah, lihat video saya sebelumnya yang membahas mengenai gaya Lorentz. Ya. Ini saya hanya mengingatkan, kalau 4 jari tangan itu menunjukkan arah medan magnet, ibu jari menunjukkan arah arus, maka arah forehand atau arah telapak tangan itu menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Jadi kalau kita cek arah gaya Lorentz misalnya pada kawat QT. Pada kawat QT itu arusnya akan menuju T ya, Q ke T. Terus kemudian 4 jari kita arahkan ke B seperti ini. Berarti kalau begitu arah telapak tangan kita, arah forehand menjauh kita. Sumbu yang menjauh kita itu adalah sumbu X negatif. Jadi gaya pada QT itu ke arah X negatif. Ini sudah saya gambar. Nah, sedangkan pada kawat RW tentu saja dengan arah yang sebaliknya. Karena medan magnetnya arahnya tetap, sedangkan arusnya akan berputar. Jadi arus QT dengan WR itu berlawanan. Karena berlawanan, otomatis gaya Lorentz yang bekerja pada RW itu berlawanan dengan QT. Kalau pada QT arahnya ke X negatif, maka pada kawat RW ke X positif. Tetapi gaya FQT dengan FRW itu adalah gaya yang sebidang dan sama besar. Kok sama besar? Lihat ini. Kawat QT dengan RW itu panjangnya sama. Nah, arusnya juga sama, medannya sama, sudut-sudutnya sama. Ingat, gaya Lorentz pada kawat lurus itu kan rumusnya Bilsin alfa. Alfa itu sudut antara apa? Antara vektor panjang kawat dengan apa? Dengan B-nya. Kalau kita lihat, ini pasti sama sudutnya. Alfa, sudut yang dibentuk antara arah medan dengan arah vektor panjang kawat itu pasti sama. Jadi kita bisa bayangkan ya, ini kan sama ini sudutnya. Kita ambil sini aja sudutnya. Nah, ini sudut ini dengan itu kan sama. Nah, sama ya. Ini alfa, sudutnya sama. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa gaya Lorentz pada QT dan RW itu sama besar, arahnya berlawanan dan terletak sebidang. Maka gaya FQT dengan FRW itu pasti saling meniadakan atau saling menghilangkan. Ingat, dua vektor besarnya sama, arahnya berlawanan, kalau dijumlahkan itu adalah 0. Praktis, gaya Lorentz yang bekerja pada kumparan ini hanya gaya yang bekerja pada kawat TW dengan QR saja. TW dengan QR saja. Nah, yang lain tidak ada gaya, karena di sini sama itu saling meniadakan. Nah, gayanya kemana arah gaya Lorentz pada kawat TW dengan QR itu? Nah, kalau kita lihat, pada kawat TW, arusnya akan dari T ke W. Jadi arusnya ke sana, 4 jarinya menunjuk B. Nah, seperti itu. Nah, harusnya perhatikan ya. Tapi ini pandangan 3 dimensi kan. Jadi kalau ke sana itu artinya ke X negatif, menjauh kita begini, B-nya ke sana. Nah, seperti itu. Jadi kalau begitu lihat. Nah, tangan saya ini, tangan kanan, maka arahnya akan ke bawah gaya Lorentz-nya. Jempolnya menjauh kita ke X negatif. 4 jarinya menunjuk B, arahnya ke Y positif. Jadi arah telapak tangan di sini arahnya adalah ke bawah. Makanya gaya Lorentz-nya ini ke bawah ya. Nah, sedangkan pada sisi kawat QR ya pasti ke atas karena arusnya berlawanan, sedangkan arah medannya tetap. Besarnya gaya di TW dengan QR itu pasti sama. Kenapa sama? Ya karena alasannya arusnya sama, B-nya sama, panjangnya juga sama, sudut-sudut yang dibentuk terhadap B juga sama. Ya sudah, gaya Lorentz-nya ini sama. Nah, gaya yang sama
sejajar dan berlawanan arah itu akan membentuk kopel. Jadi kopel itu adalah pasangan dua buah garis sejajar yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Nah, kopel itu akan menimbulkan momen kopel. Jadi sebenarnya momen kopel itu ya momen gaya, tapi penyebabnya adalah kopel. Jadi disebabkan oleh gaya yang spesifik yang namanya kopel. Ya, Anda tahu kopel ya? Kalau Anda bepergian keluar kota sering bawa kopel. Kalau itu koper ya, bukan kopel. Nah, sekarang mari kita lihat ini. Kalau pandangan dari samping saya lihat dari sini, maka gambarnya itu seperti ini. Jadi arus yang di T itu adalah masuk bidang tegak lurus, sedangkan arus yang di Q itu adalah keluar bidang menuju kita. Ini pandangan 2 dimensi. Perhatikan sekali lagi, ini pandangan 3 dimensi, yang ini 2 dimensi. Nah, gayanya perhatikan ini, ke bawah, yang itu ke atas. Nah, ini gayanya sama. Nah, tadi saya mengatakan, gaya yang sama besar, sejajar, arahnya berlawanan akan membentuk kopel. Kopel ini akan menimbulkan momen kopel. Nah, momen kopel ini akan menimbulkan putaran kemana? Tentu saja ini F-nya nariknya ke sana ya, ke bawah. Ini nariknya ke atas. Jadi kalau yang ujung, misalnya spidol ini, yang ujung yang hitam ditarik ke bawah kan gini. Nah, sedangkan yang ujung yang sebelahnya ditarik ke atas, kan muter gini akhirnya. Nah, akhirnya muter seperti ini. Ini dikatakan ada momen kopel. Nah, momen kopelnya itu berapa ya? Ya kita bisa hitung. Lihat sudut-sudutnya ya, jangan bingung sudut-sudutnya. Sudut antara garis normal. Garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus bidang kumparan. Nah, dia membentuk sudut theta terhadap medan magnet. Nah, kalau ini sudutnya theta padahal normal terhadap bidang itu kan sudutnya 90. Jadi ini 90. Berarti yang sebelahnya sini adalah 90 min theta. Karena ini segitiga siku-siku, kalau ini 90 min theta, tentu saja ini kan theta. Jadi sudut antara F dengan garis yang ditarik ke sana itu theta. Nah, coba perhatikan ini ya, sudah saya gambar. Ini adalah theta, itu theta. Jarak antara Q dengan T itu adalah D. Ini sesuai dengan yang saya simbolkan di sini ya. QT sama dengan RW sama dengan D. Nah, momen kopel yang terjadi pada kumparan ini, pada sisi kawat TW dan QR yang menimbulkan putaran ini kan bisa dirumuskan seperti ini. Momen kopel sama dengan apa ya? Ya sama dengan gayanya dikalikan jarak 2 pangkal gaya ini dikalikan dengan sinus sudut antara gaya dengan lengan kopel itu. Jadi FD sin theta. Tetapi gayanya itu kan gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz itu apa? Pada kawat kan bil sin theta gitu ya. Tapi itu saya simbolkan alfa ya. Supaya nggak tabrakan dengan theta yang di sini. Bil sin alfa dikalikan D dikalikan dengan sinus theta. Lah, seperti itu. Sekarang kita tahu bahwa sudut antara B dengan kawat QR dengan TW itu kan tegak lurus. Loh, kok bisa tegak lurus? Anda bisa bayangkan ya, B-nya itu Y positif. Sedangkan ini kan sejajar sumbu E, QR dengan TW. Jadi sumbu Y dengan X itu ya tegak lurus. Sehingga alfanya itu adalah 90 derajat. Ya, itu karena vektor B dengan vektor L itu tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus berarti sinnya 1 nilainya. Nah, ini berarti tinggal B kali I kali L kali D kali sin theta seperti itu. Nah, kalau kita teruskan momen kopelnya jadi apa ini ya? M sama dengan apa? B-nya saya tulis. Nah, I-nya saya tulis. L kali D. L itu mana maksudnya? L itu adalah panjang QR sama TW itu kan. Jadi kalau begitu, ini L dikalikan D itu apa? Ini kan panjangnya L, ya, QRTW. Sedangkan RWQT itu panjangnya D. Jadi, ini L dikalikan D itu apa? Ya kan luasnya persegi panjang itu. Jadi kalau begitu, L kali D itu luas dari persegi panjang, ya. Perhatikan sekali lagi, L kali D itu adalah luas persegi panjang.
panjang kali lebar kan, luasnya persegi panjang. Jadi kalau begitu ini tinggal mengalihkan dengan sin theta. Gitu. Ini kan hanya berlaku untuk satu lilitan. Bagaimana kalau misalnya ini saya lilitkan sampai n kali lilitan? Bisa 10, bisa 12, bisa 1000 lilitannya. Sehingga kalau banyak lilitan dengan n lilitan, bukan satu ya, maka rumusnya jadi seperti ini, dikalikan n. N, B, I, A, sinus theta. Nah, supaya enak bacanya, saya tulis jadi seperti ini. Nabi sinus theta. Nah, akhirnya kita temukan rumus momen Koppel yang bekerja pada kumparan berarus yang diletakkan dalam medan magnet. It's very simple problem. Nah, sudah saya beri keterangan di sini. M itu menyatakan momen Koppel, satuannya adalah Newton meter. N itu jumlah lilitan kumparannya. Kalau A itu adalah luas penampang kumparan atau luas bidang kumparan. Sedangkan B di sini menunjukkan medan magnet yang mengenai kumparan itu. Biasanya kalau di kipas angin, medan magnet ini dihasilkan oleh statornya. Sedangkan kumparannya dililitkan pada rotor. Kalau I itu adalah arus, satuannya ampere. Theta itu adalah sudut antara normal bidang dengan medan magnetnya. Normal bidang itu maksudnya adalah vektor yang tegak lurus bidang atau garis yang tegak lurus bidang. Physics is very easy and fun.